Jangan dirusak, Pak. Kalau Jangan dirusak, soalnya takutnya ntar orangnya yang doang yang punya. Iya, namanya teman saya. Oh, baik. Ini sudah saya kita buka. kira-kira masuk, silakan. Kalau nggak udah kita aja. Nah, ini begini Kita Bapak. aja, jangan sampai rusak karena banyak orang ntar pada melihat kita nggak ada yang kita komersilkan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Pemirsa, hari ini kita ada pengecekan di wilayah apa itu KF Pertanian Blok A di Jakarta Selatan ini kalau nggak salah. Mudah-mudahan asli, bantu doa kita menuju ke kampung di mana tempat orang yang punya. No rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Biasa sudah dekat sama milik itu cat yang berwarna hijau karena mudah-mudahan benar pemirsa, jauh-jauh dari Jakarta ke Jakarta karena katanya baru 1 bulan dipotong. Amin. Salam semangat, salam Nusantara. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa datang ke Jakarta. Di Jakarta mana ini Pak? Nah, ini Depok, Pak. Depok ya, Depok. Perbatasan. Perbatasan. Jawa Barat ini masih ya. Oh, ini masih Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Bogor. Bogor ya, langsung ke Bogor ya. Perbatasannya sungai tadi waktu kita keluar Bogor ya. Oh, gitu. Perbatasan. Orang di Jakarta sini Bogor. Pas perbatasan. Ini Depok. Depok. KF itu apa? Kampung apa? Nah, ada Nah, ini KF. pertanian. Oh, Jalan pertanian Kubamas. oh, Kubamas. Kubamas ini dekat Riung. Kubamas Mas. Si Depok Ya. soalnya ya. Di sebelah Jadi, Kubamas sebelahnya. melalui Pak D saya ini saya bisa sampai ke sini atas rencana Allah. Mudah-mudahan karena yang pengen kita cek bambu bedok yang kita perlukan adalah asli alami, tidak perlu isi-isi di dalamnya apa. Kalau untuk urusan kodam-kodam, urusan Pak D saya ini karena saya nggak ngerti kodam, itu yang ahli kodam karena beliau tentara, saya bukan. Jadi nanti begini, kalau asli akan saya katakan asli, kalau saya ragu akan saya buktikan agar nanti kawan-kawan mengerti. Terus kemudian pertama harus saya buktikan kenapa saya tujuannya bukan untuk merusak barang, bukan, agar masyarakat paham karena beredar bambu bedok yang palsu. Terus kemudian agar masyarakat tidak ketipu, agar masyarakat tidak dituntut untuk kesirikan. Belum tentu ustadz, belum tentu kiai mau berdakwah bambu bedok dan benda-benda pusaka untuk kesirikan karena mereka tidak ada di lahannya, karena mereka tidak mengerti memahami itu. Tapi kalau asli akan saya katakan asli, insya Allah saya duluan yang sujud syukur kepada bumi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan bambu bedok di bumi, gitu ya Pak ya. Apa namanya Pak, siapa Pak? Panian. Hah? Panian. Panian. Baik Panian. Saya periksanya Pak Panian. Katanya nanti ada tamu yang mau datang lagi. Ya. Saya lihatnya. Saya ambil sendiri atau? Saya lihat dulu, Pak. Oh ya. Yang ini dulu Pak ya. Oke. Kemana? Yang ini dulu, yang sini. Yang paling kiri. Yang paling itu. Oke. Emang nggak ngerti masalah bambu, yang penting ya, namanya orang nitip. Ya. Kita Oh, kan- dititipin orang. Iya. Terus katanya motong sendiri. Iya, motong sendiri seminggu gitu. itu. Yang motong Bapak dengan
Ya dengan orang itu. Bapak sendiri yang motong? Iya, teman bukan saya yang motong anak buah saya. Tapi dia Saya cuma di menyaksikan. bawah. Tapi Bapak menyaksikan pemotongannya Menyaksikan, gitu ya kan. Artinya dipotong sendiri, masa Allah membuat bambu petuk Iya. di alam dengan itu Kita ya. nggak ngerti juga Pak, namanya. ini karena ada cumpringnya tahu ya Pak ya, gatal-gatalnya. Ini perlu saya buka. Jadi saya beli asli alaminya aja. Ini namanya cumpring ini. Karena cumpring kami tidak butuh cumpring. Nah, ini saya buka. Pengen tahu apakah ini ada unsur buatan manusia atau tidak, nggih. Jangan dirusak, Pak. Kalau Jangan dirusak. Soalnya takut ntar orangnya yang kedua yang punya. Iya, namanya teman saya. Oh, baik. Ini Lihat tidak saya aja buka. kira-kira masuk silakan, kalau enggak udah kita aja. Nah, ini begini Gitu Bapak. aja. Jangan sampai rusak karena banyak orang ntar pada melihat kita nggak ada yang kita komersilkan. Nggak ada yang saya mintakan uang, nggak ada kalau bagi saya. Gini, saya Kalau kasih saya. tahu. Tolong dipanggil satu saksi siapa yang ini. Jangan sampai. Saya untuk membantu saya. Sama. Bang, apa? Siapa? Apa baju merah sini? Apa, Ya, Pak? Pak, sini Pak. Ini, Pak. Sini Pak. Iya, iya. Sini. Biar bukan kelompok kita, agar nanti pengetahuan. Tamu ya. Ini bambu petuk ini saya yang membeli. Uangnya ada di saya. Jadi saya juga edukasi kepada masyarakat, pertama agar tidak jadi korban penipuan apabila ada bambu petuk palsu. Kedua, edukasi kepada masyarakat agar tidak Pelajaran untuk menimbulkan masyarakat. kesirikan kepada bambu petuk. Bambu petuk itu kalau asli itu hanya koleksi kita, bahwasanya Allah itu menciptakan keindahan pada bambu petuk itu. Bambu petuk itu umumnya ke atas semua ya Pak ya. Ya, ini ada yang ke bawah. Ini berarti unik. Kalau seandainya saya ngecek tidak boleh saya apa-apakan. Bapak pernah beli mobil toh? Iya. Pernah ya? Beli mobil itu harus dicek STNK, kerangka mobil, terus kemudian ke Samsat, terus BPKB-nya dicocokkan atas nama bukan, karena ada STNK BPKB yang ganda. Itu harganya tidak miliaran ya Pak ya, mungkin 100 juta, 200 juta. Ini bambu ini nilainya sudah saya sepakati ini 7,5 miliar Pak harganya. Ini Bapak saya panggil sebagai saksi agar Bapak nanti kalau saya pengecekannya sama dengan mobil yang 100 juta, oh ini bagus mobilnya, bentuknya saya beli, saya tanpa tahu surat-suratnya kan tidak aneh ya Pak ya, tidak betul. Karena Bapak beli mobil pun mana STNK-nya, sama seperti Bapak beli tanah, harganya mungkin 200 juta, 300 juta, benar tidak ini sertifikatmu? Tanyakan ke tangga, oh iya betul itu miliknya. Saya tanya ke BPPN, oh iya benar, baru kita beli gitu ya Pak ya. Ini saya anak kecil, tapi saya pengen mengajari kebenaran, mengajari kejujuran. Kalau ini tidak saya boleh buktikan, takutnya ini ya Pak ya, bukan saya menuduh Bapak dan lain-lainnya nanti mau menipu, enggak. Ada orang yang tidak ngerti, dibeli bambu petuk ini, seandainya ini palsu, orang itu kan kasihan. Betul lah Bapak ya? Betul. Terus nanti setelah dibeli, ini dipakai alat untuk kesirikan Pak, dipuja-puja. Kalau ini palsu, seandainya ini palsu, lah kalau asli kan nggak saya apa-apakan Pak. Ini 7,5 miliar loh Pak, sudah sepakatan harganya. Berarti saya harus boleh cek fisiknya keseluruhan gitu Pak ya? Kan begitu ya? Ya cuma cek lihat aja kira-kira masuk, silakan, kalau nggak masuk jangan gitu aja. Enggak pernah. Ini masuk Pak, Iya, ciri-cirinya takutnya masuk, tinggal bukan asli atau rusak, palsu. gitu. Kalau rusak kita Kalau rusak hitam di atas putih saya bayar. enggak, saya enggak, jangan sampai kita gitu aja. Karena pesan dari orang tua gitu aja. Kalau emang ada yang minat, silakan. Kalau emang masuk silakan. Kalau Kemarin enggak, gimana? ya udah. Ini yang minat memang, tapi Minat. dia membeli Pak ya. Iya, iya, Jadi minat dia dia. cek dulu nanti kalau memang kata Bapak, sekarang saya kasih penjelasan ya Bapak ya. Iya, karena kan kita kan Bapak saya percaya Bapak ini orang jujur, orang lugu. nggak ada saya yang minta uang Pak, spesial pun nggak ada Pak. Bukan begini Bapak. Saya Takut jelaskan. nanti ada salah paham. Saya jelaskan dulu. komersilkan, Saya nggak pernah. saya jelaskan dulu sebentar. Iya. Bambu petuk ini apabila palsu dibeli oleh orang yang ngerti, dibuktikan kepalsuannya, Bapak tidak kena Wah, KUH. saya Pak, sama sekali. Bentar, Pak. Karena kerja saya belum pernah Pak. Enggak dulu Pak. Saya jelaskan, Iya, Pak. takut. Saya jelaskan. Saya pernah, ya. Saya Cuma jelas. dibeli ke orang. Udah. Iya. Enggak, kita cerita yang pengalaman dia Pak. Iya. Saya jelaskan sebentar. Iya. Kalau ini dibeli oleh orang yang tidak ngerti, ternyata ini palsu. Hmm. Biar pun dibeli 100.000, tidak 7,5 miliar, Iya. dibeli 100.000, terus ini dicekkan oleh orang yang ngerti, ini palsu. Palsunya ini bisa dibawa alat bukti untuk masuk ke ranah hukum, namanya pasal 378 dengan alat bukti bambu petuk palsu ini, Bapak bisa dijebloskan ke penjara hanya 100.000. Lebih baik, ingat Bapak pakai peci itu kan Iya. Islam ya Pak ya? Bukan Pak, ya saya Islam sih. Ah, Iya, 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 iya. bukan Islam. Jadi Saya begini, Islam, Pak. Islam. Pak Ustadz. Jadi kata Rasulullah, ajarkan walau satu ayat, katakan kebenaran walau itu pahit. Kenapa kita tidak berani untuk mengatakan kebenaran? Kalau benar kita katakan benar, kalau nggak benar takutnya nanti Abah keseret-seret untuk yang tidak tahu hanya mengikuti orang tua tadi, betul toh Pak? Orang tuanya nggak ngerti karena
misalnya nih Pak ini saya beli, saya nggak ngerti Bang Foto, tak beli 7,5 miliar karena saya orang kaya, ya kan? Ketika saya cekkan kepada orang tua, wah Mas ini palsu, palsunya di sini misalnya, orang itu bisa membuktikan palsu. Belinya di mana? Ini bisa ke bawa polisi, Pak ini bendanya palsu. Nah, Bapak bisa kena ranah hukum. Tapi monggo, saya sudah memberikan penjelasan apa yang perlu saya jelaskan agar Bapak nanti tidak susah. Ketika saya jelaskan seperti ini, Bapak memilih ke tempat yang susah, saya sudah menularkan ilmu saya ya Pak ya. Begitu. Kewajiban saya sudah terpenuhi, hak saya sudah terpenuhi. Saya di sini bukan hanya, itulah Pak tujuan kita mengedukasi. Bukan hanya pembeli, tugas kita syiar kepada masyarakat agar tidak tertipu kepada bambu petuk palsu. Tugas kita syiar kepada masyarakat agar jangan bambu petuk ini jangan dipakai kesirikan. Ketika tugas kita seperti Rasulullah, ketika ceramah kebaikan ditimpuk dengan batu, dia tidak Saya pun kalau ini sudah saya kasih tahu Bapak masih tetap bersikukuh seperti itu, saya tidak maksa. Tapi di kemudian hari kalau ada orang yang tidak tahu beli ini namanya bambu petuk, ya kan? Beli ini diserahkan uangnya ke Bapak. Setelah dicekkan kepada orang yang tahu ini palsu, ini bisa dipakai alat bukti untuk dilaporkan ke polisi. Bapak kena pasal KUHP, pasalnya 378, ancaman hukumnya 4 tahun. Saya ngerti siapa. Ya Pak ya, ini. Saya juga mohon maaf ya, karena kita dititipkan. Tolong Dek, kalau ada sesuatu siapapun yang minta, kalau memang dengan logowo tidak dirusak atau tidak dinikan boleh. Yang penting jangan sekali-sekali kamu minta uang. Artinya bagaimana itu? Iya, jangan sekali-kali kamu minta uang. Dikasihkan. Berarti dikasihkan aja. Kalau memang istilahnya bambu ini nanti kata mereka palsu. Karena kalau memang istilahnya bambu ini memang mereka palsu, udah nggak usah banyak cerita. Yang penting jangan dikomersilkan, taruh aja di kamar. Gitu, jangan dijual. Ya, gitu aja. Saya tidak bisa, saya belum bilang asli, belum bilang palsu loh Pak. Karena baru saya kasih penjelasan bahwa saya bertanggung jawab. Saya siap dituntut di muka. Saya siap dituntut di muka hukum. Kita sudah dijelaskan secara umum. Jadi begini Bapak, memanggil itu untuk penjaminan karena kami banyak dikerjai oleh para oknum ya Pak ya, oknum. Kalau semua yang memanggil kita tidak ada jaminan, kita datang, kita jaminan kita datang. Saya yakin Jokowi tidak mampu membackup saya. Saya yakin Abu Rizal Bakri tidak mampu membackup kita. Uangnya habis di jalan. Ini saja yang sudah saya datangi mentah seperti ini Pak, ya kan? Loh, kalau benar ini biar saya belah-belah berani loh Pak. Dia ganti rugi Pak. Oh tidak ganti rugi, saya bayar utuh. Bayar utuh. 7,5 miliar dan saya buat hitam di atas putih berani. Kalau ini benar dan dijual, uangnya saya kembalikan, saya tetap pembayarannya 7,5 miliar, yang 5 juta saya kasih hadiah Fortuner 1. Ini hanya untuk penjaminan bahwa di sini tidak mau rekayasa, di sini memang benar-benar mau dijual. Kita mencari orang yang jujur, kita mencari orang yang benar, gitu Pak. Ya, kalau saya juga mohon maaf ya Pak ya. Bukan mau omongan Bapak. Saya kan memang dari masih kecil Pak Maaf aja ya. Saya namanya barang titipan orang, apapun bentuknya, kalau mereka bilang begitu saya nggak berani. Tapi begini Pak, mohon saya maaf. takut Pak, karena saya masih belum pernah punya utang Pak. Mohon maaf ini Bapak, saya juga kasih saya tahu. belum pernah punya utang. Ini baru sama titipan orang. bambu. Iya, Bagaimana kalau dititipin narkoba Pak? Yang tidak tahu Pak, ini jangan diutak-atik bungkusnya seperti ini. Bapak dijebak, Bapak dijebak, masuk polisi ke sini bruk. Saya hanya titipan orang, tidak boleh dibuka-buka, dibuka narkoba. Bapak tetap kena pasal. Menyembunyikan barang bukti, kalau itu barang buktinya Pak nggih. Jadi boleh kita jujur tapi pada tempatnya. Boleh kita menjaga amanah pada tempatnya. Kalau menjaga amanah suruh orang, Pak ini ada maling sembunyi sini, tolong amanah jangan sampai dikasih tahu kalau orang polisi masuk ke sini. Bapak melindungi maling. Jadi ini sudah diperiksa ini? Belum, kan tadi sudah saya sampaikan. Makanya Bapak saya panggil ke sini sebagai saksi. Bapak saya panggil ke sini sebagai saksi bahwa saya apapun yang terjadi, kalau saya periksa ternyata saya prediksi palsu, saya patah, saya belah, ternyata itu buatan alam, saya bayar. Kalau tidak ada saksi yang mendatangkan saya kan kawan saya. Tadi malam beliau sama-sama Pak di sini. Itu. Iya sudah panggil beliau kan pakai duit Pak. Sudah komponen beliau tadi malam itu. Setelah ada ini nanti kita belah separuh beliau untuk. Ini belum saya sentuh, saya sudah jelaskan. Saya akan periksa fisiknya seperti ketika saya jual mobil, beli mobil, beli tanah itu loh Pak, ya kan? Betul loh? Coba jangan beli sepeda motor itu fisiknya seperti itu. Saya pengen jual fisiknya aja, kalau nggak seneng nggak usah gitu. Ya orang nggak mau beli loh Pak.
siapa tahu mesin motor Anda merek tertentu diganti dengan merek Memang kita tertentu kalau kan gitu. ambil Pak, sebenarnya harus cek bener nggak Pak. Iya. Walaupun selumpring, tetap seperti biasa kita yang sering Pak. Kita buka, nanti akan ketahuan kalau asli tetap kita ambil Pak. Ya. Nah itu kekhawatiran jangan kita dengan ikhlas Pak ya. Ya ini Karena kita maksud kan saya di sini ada pembelajaran Pak, bahwasanya Bapak ini orang amanah. Artinya kalau dititipi sesuatu kepada orang lain itu menjaga amanah itu, tapi dilihat segi buruk baiknya, ya toh Pak ya. Jangan sampai nanti kejujuran Bapak ini dimanfaatkan oleh orang lain, ya kan Pak ya. Ini saya titip benda ini jangan dibuka-buka sebelum saya ngambil. Ternyata narkoba Pak, ternyata heroin, digerebek polisi. Saya nggak tahu apa-apa, tetap ikut ke polisi. Ini juga gitu Pak. Kalau ini dibeli oleh orang lain yang nggak tahu, orang lain itu jadi korban, terus dikasih ditunjukkan kepada orang yang lain yang tahu, ini bisa masuk ke polisi. Saya tidak tahu ini. Ini saya tidak tahu ini titipan dari apa, terima duitnya dari siapa. Kan abahnya tidak ada. Kesini mau dijual, ini bah duitnya, misalnya 100.000 ini. Kan tidak ngarani duit, tidak meminta duit. Ini bah 100.000. 100.000 apabila sudah ada saksi, sudah ada penyerahan duitnya dilihat oleh banyak, ternyata untuk nipu tetap nanti masuk ke pasal KUHP. Saya berikan pelajaran apa yang sudah saya ketahui kepada orang lain yang belum mengetahui. Gitu ya Pak ya? Paham ya? Ini cara meriksanya bagaimana ini? Merusak atau tidak? Enggak. Ini Bapak, saya sudah yang bayar bilang, dia nanti Pak. saya sudah bilang, kalau saya curiga, Bapak curiga ya, misalnya Bapak STNK-nya curiga ini, jual mobil, Pak ayo kita ke Samsat, kan Bapak berani, ya kan? Pak ini saya curiga, saya buktikan ya, bener sambungan atau tidak misalnya. Oh boleh silakan, kalau tidak sambungan kan tidak sambungan. Kalau saya patahkan ternyata sambungan berarti ada lemnya. Betul ya Pak ya? Nah itu. Tapi ini Pak Nian titipan Pak ya? Titipan. Jadi Pak Nian nggak tahu apakah ini asli atau palsu, tidak tahu Pak. Ya, terus Tadi caranya tahu dari mana Pak kalau tidak minta kepada yang lebih tahu? Karena master bambunya saya master bambu saya 14 tahun di dunia bambu. Lihat YouTube saya Paul Hendrawan. Itu keliling YouTube nanti saya. ya masuk itu tetap semua Bapak Ya. semua. Saya master bambu di seluruh Indonesia. 14 tahun nanti tonton YouTube saya Paul Hendrawan. Bambu semua yang datang tak rusaki kalau ya palsu. Kenapa tujuannya? Agar tidak ada orang awam yang tertipu Pak. Gitu. Ini kalau bener Pak, Iya. ini kan dia ngecek dulu karena mau kita ambil 7,5 miliar Pak. Iya. Tadi malam ini sudah. Saya udah ke sini aku tak ngomong membawa kamera. Saya kesini bawa mobil, kita siapkan mobilnya atas nama saya sendiri, dipegang. Kalau nanti saya nggak bayar, saya diikat di sini kan gitu Pak. Ya toh? boleh tinggal sini. Nah, Karena itu. tadi malam janjian kita Iya. dengan Bapak kan. Bapak dengan Pak Nian? Nah. Dengan beliau, Nah. dengan Pak Ali sudah bertiga kita ngomong, Iya. kita kirim transfer, ini buktinya ada Pak. Dengan harapan barang ini kita mau kita ambil seharga 7,5 miliar. Ya. Tapi Mbak Mir kan beliau kan ngecek kebenarannya kita bukan kita menuduh tidak asli. Ya. Pak Nian dicek nggak apa-apa kan? Ya cek nggak apa-apa, Nggak cuma apa-apa. kita takutnya kan kalau dia rusak, ya cek kalau rusak, takutnya ntar yang punya, lontar ada dikomersilkan, ntar duit ini gitu doang, saya takut gitu doang. Justru Saya kalau paling nggak takut. dirusak malah takut dikomersilkan Saya Pak. sama takut, karena masalahnya saya gini Pak, saya dari masih, Enaknya malahan. saya nggak berani. Enaknya malahan yang buat yang nitip ini dibawa ke sini. Suruh Agar kesini. dia tahu dia jujur atau tidaknya. Iya. Nah, suruh ke sini. Saya tidak takut untuk kebenaran. Iya, cuma Ya, saya itu. kan, kalau saya apa dari dulu memang belum pernah Pak. Saya ngajar silat udah 40 Enggak, tahun. artinya yang titip itu dari bangsa halus apa manusia Pak? Ya makhluk halus. juga. Masuk halus kan Pak. Terus takutnya kenapa? Kan Ya, takutnya ntar bisikan itu Pak. Kalau saya ngomong begini mah enak. Saya Bapak, takutnya. Bapak lebih takut kepada kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau Pak saya ibadah nggak pernah meninggal Pak, saya punya yayasan begitu saya. Ya, Saya sudah. punya pesantren Pak saya. Oke. Saya nggak pernah Pak. Separuh untuk. Saya nggak pernah Pak. Iya. Hanya di Parga. Saya Ya, sebut sudah. dari masih kecil belum pernah saya punya utang. Saudaraku Belum pernah. sudah tahu. Ini saya nggak bisa ngambil keputusan karena kesalahan bukan di saya. Ya toh? Ya kalau tidak boleh dicek sama saja jual Kalau mobil. yang masalah yang ini boleh Pak. Pak, Ini kalau masalah, masalah Pak. yang ini boleh, mohon maaf nih Pak ya. Saya Iya. juga bukan saya yang rekayasa. Ini kalau ini silakan kalau mau dia. Kalau itu soalnya masih baru saya nggak enak. Takut deh. Saya orang paling takut sama hukum juga. Karena saya belum pernah melanggar hukum. Gitu. Karena Pancasila itu kan ini Pak. Gitu. Coba Ini rosnya ke atas ini, maksudnya apa yang dicek? Ini ros bawah, ini ros atas. Iya. Ini ke atas, ini ke atas. Kalau ini kan jelas ini sudah berhadapan-hadapan Ya, ini, Pak. Pak, yang kita Tinggal pilih. sambungan atau tidak, kan gitu. Iya. Kalau ini luasnya ke atas semua. Bambu biasa itu loh Pak. Yang kita cari kan bambu petok. Bambu petok ialah ruas berhadapan. Ini kan ruas berhadapan Pak. Iya. Tinggal sambungan atau tidak Iya. itu loh, Pak.
Dicoba aja cek kalau yang ini, apa yang penting kita yang maaf aja. Ya, Kalau memang benar, Setuju di alhamdulillah. Baik, kalau itu saya Kalau kasih nggak tahu kita benar, keluar. Yuk, kita keluar. Biar enak, biar terang. Terang. Yuk, biar semua tahu. Cek kan, bantu. Ini kan? Sini, sini. Kamera ke sini. Kawan-kawan tolong ke sini biar tahu punya ilmunya. Kawan-kawan. Sini, biar punya ilmunya. Biar kita tahu. Sini. Pak Ustaz sini lihat. ya udah kita nggak apa-apa. Lah nggak apa-apa, dia udah tahu dia buat. Ini namanya ruas, Pak. Ini ruas. Ini cabang. Ini cincin dalam. Bambu ini berarti menghadap ke sana. Ini ruasnya bersih ini, Pak ya. Ini. Ini ruas, ini cabang. Ini kalau kecurigaan saya ini ditempel. Ini dilem. Ini. Terus ini tidak saya rusak. Saya kasih air tidak merusak. Ini disambung di sini. Itu. Ini cumpring yang bener. Pada cumpring kalau kita tahu, cumpring itu duduknya di atasnya cumpring sini, Pak. Nah, ini cumpring itu anunya berdirinya di sini. Ini cumpringnya di sini. Ini cumpringnya bekas dihilangkan ini. Itu. Ini cumpringnya. Kalau ini cumpring ditempel, ini lemnya. Itu. Ini sambungannya di sini. Ini bersih, perhatikan. Ini naik ke atas. Ini sambungannya di sini. Ini saya ginikan saya tak patah, tapi kalau di sini saya jamin nggak akan patah. Karena ini tidak disambung. Kalau ini saya jamin patah. Itu. Hah? Cobanya. Nah, itu marah itu nanti dimarahi gaib mbahnya itu. nggak boleh katanya kan. Nah, tapi kalau nggak bener kan harus Tidak boleh dirusak kan tadi kan. Ya, masa saya bisa ngelem. Kalau saya nggak bisa ngelem, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak buat lem. Dah, yang penting tahu ya, saya berani taruhan apapun bahwa ini sambungan. Itu lemnya itu. Kan saya nggak bisa ngelem itu. Ini. Yang hitam-hitam itu ya. Oh, ini kan ini. Ya, ini bersih, ini temi-teminya ini lem ini. Itu. Ini, itu lemnya itu. Dah, tahu ya? Ini. Jadi kesimpulannya ini Sambungan. sambungannya. Ya. boleh dibuktikan Pak Haji sambungan. Boleh dibuktikan kalau ini sambungan ya? Boleh. Buktikan. Oh. Boleh. Ya udah, oke. Nah, Sok kan. ini. Sambungan Pak. Sini. Ini. Jangan nanti timbangnya karena kita namanya timbang nanti kan gitu lagi, Pak. Dirapikan lagi. Eh. Dikurangkan sama Ini. Udah paham ya? Coba yang ini Bapak patahkan. Tadi saya gampang mematahkannya ya. Yang ini keras ini. Ya, sekuat tenaga Bapak nggak apa-apa. Iya, keras. Keras. Ya, bisa. Itu lemnya ya. Iya. Itu. Ya gimana, Chef? Udah paham ya Pak ya? Malam ini saya tulis hari ini, siang ini, detik ini, jam ini, insya Allah. Jangan sampai terulang lagi. Waktu motongnya itu dengan Bapak yang motongnya siapa? Iya. Tangkap aja tuh Pak. Itu ya namanya orang Pak, kita nggak ngerti Pak ya. Pokoknya yang penting kita tidak merugikan.